Halo kawan-kawan semua, selamat datang di Matematika Dasar 1. Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi eksponensial alami atau eksponensial natural dan fungsi eksponen serta logaritma umum. Ya, jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah ketepatan menentukan turunan dari fungsi eksponen natural atau eksponen alami dan variannya serta ketepatan menentukan integral tak tentu dari peubah dan varian dari fungsi eksponen alami atau natural. Nah, yang di bab 6.4 kita akan belajar mengenai fungsi eksponen dan logaritma umum. Ya, sama kita mau menentukan turunan dan integral dari fungsi eksponen umum serta ketepatan menentukan turunan dari fungsi logaritma umum. Oke. Nah, kita kemarin sudah belajar mengenai fungsi logaritma natural atau ln X, ya, di mana fungsi logaritma natural atau ln X sifatnya adalah ya, berawal dari min tak hingga ya, limit X mendekati 0 dari kanan dari fungsi ln X itu adalah sama dengan min tak hingga. Jadi grafiknya berawal dari sini. Oke, kemudian pada saat apa? Ln 1 sama dengan 0 ya, pada saat X-nya 1, maka fungsi ln itu adalah sama dengan 0, jadi ini adalah titik 0,1 saat X-nya 0, Y-nya 1. Kemudian ada lagi sifat yang kemarin yaitu ln eksponen adalah sama dengan 1. Atau ln 2,718 sama dengan 1. Ya, jadi kalau 1 ada di sini berarti 2 ada di sini. Nah, ini nanti hasilnya adalah sama dengan titik eksponen, koma 1. Saat X-nya adalah 2,718, maka Y-nya adalah 1. Nah, ini adalah grafik dari fungsi ln. Nah, kemarin kita juga sudah belajar mengenai fungsi inverse, di mana inverse dari fungsi secara geometri itu adalah grafik fungsi tersebut yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, jadi kalau kita punya fungsi inverse ya kita buktikan dulu ini apakah monoton naik atau tidak. Kalau dari grafik sih pasti ini adalah monoton naik. Jadi X itu naik. Ya kita bisa buktikan bahwa turunan pertama ya, dari ln X itu adalah garis X. Nah, ln X ini berlaku pada saat X lebih besar dari 0. Kalau X-nya positif, berarti ini akan lebih besar dari 0. Turunan pertama lebih besar dari 0, berarti naik. Kemudian turunan keduanya, turunan kedua dari ln X itu adalah sama dengan, oke, berarti kita menurunkan seperti dx, jadi sama dengan min X min 2. Ya, jadi min X kuadrat. Nah, karena X-nya selalu lebih dari 0, maka saat X-nya itu positif, ya, min 1 per X itu akan selalu lebih kecil dari 0. Maka kita tahu bahwa grafik dari ln itu adalah monoton naik dan dia cekung ke bawah. Ya. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang inverse fungsinya. Ya, inverse dari fungsi ln X itu nanti akan mengarahkan kita ke dalam bentuk fungsi baru, yaitu fungsi eksponen alami. Ya. Jadi, pada saat di fungsi ln, saat kita sudah dapat dua titik ya, saat X-nya 0, Y-nya 1, saat X-nya eksponen, maka Y-nya, saat X-nya 1, Y-nya 0, di sini. Kemudian saat X-nya adalah eksponen atau 2,718, maka Y-nya adalah sama dengan 1. Maka karena fungsi inverse itu adalah pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka sebenarnya posisi X dan Y itu bertukar. Jadi pada fungsi inverse dari ln, ya, maka titik yang terbentuk adalah 1,0 dan 1, ya, 1,0 dan eksponen kembali ya 0,1 ya, dan 1, X eksponen. Ya, pada saat X-nya 1,
maka di sini adalah eksponen. Ya, eksponen berapa sih? 2,718 ya. Sebentar ini. Ya, di sinilah. Maka kalau kita bisa gambarkan ya, grafik pencerminannya adalah seperti ini. Nah, inilah kira-kira grafik eksponen alami ya, atau kita nyatakan sebagai E pangkat X ya, atau eksponen fungsi eksponen alami. Oke, nah maka ya fungsi inverse ini, ya, fungsi inverse dari len tadi yang kita gambarkan dengan warna ungu, ini sedemikian pentingnya sehingga diberi nama dan lambang khusus sebagai fungsi eksponen atau pada akhirnya nanti eksponen itu adalah bilangan E, yaitu 2,718. Oke, definisi. Inverse len disebut dengan fungsi eksponen alami ya, dan dinyatakan sebagai EXP. Jadi, jika Y-nya sama dengan len X, maka X-nya adalah sama dengan eksponen Y. Y dengan len X, maka X itu adalah sama dengan eksponen Y. Karena mereka hubungannya adalah inverse. Nah, berdasarkan definisi Y sama dengan len X, jika dan hanya jika X sama dengan eksponen Y, maka kita memperoleh hubungan yang lain, yaitu eksponen len X adalah eksponen Y. Kenapa? Karena len X adalah sama dengan Y, gitu ya. Sama dengan X. Ya, jadi eksponen len X sama dengan eksponen Y, sama dengan X. Ya, X sama dengan X. Y. Ya, jadi kapan ini berlaku? Pada saat X-nya lebih dari 0. Kemudian yang kedua, len dari eksponen Y sama dengan len X, ya kan? Len dari eksponen Y itu sama dengan len X. Nah, kalau ini kita lengkap, kan? Nah, itu adalah sama dengan Y. Kenapa sama dengan Y? Karena len sama dengan Y. Ya, jadi dari definisi Y sama dengan len X jika dan hanya jika X sama dengan eksponen Y. Kenapa? Karena mereka adalah inverse ya, saling inverse ya. Maka berdasarkan definisi ini ada dua sifat dari fungsi len, yaitu eksponen X dengan eksponen Y sama dengan X, dan yang kedua adalah len eksponen Y dengan X dengan Y. Ya, ada dua sifat. Oke, itu kita ingat-ingat dulu. E len X sama dengan E Y sama dengan X, ya, len EY sama dengan len X sama dengan Y. Oke, nah, sebenarnya tadi kita masih menggunakan istilah eksponen. Nah, padahal nantinya kita akan bisa menggantikan eksponen itu dengan bilangan E, yaitu 2,71. Seperti pi ya, jadi dia sebenarnya ada beberapa angka di belakang koma yang banyak sekali, tapi kita persingkat dia biasanya 1,8. Nah, huruf E menyatakan bilangan real positif yang unik ya, sedemikian sehingga len E sama dengan 1. Jadi saat kemarin ya len X itu kan sampai X seperti dt. Nah, berarti len E itu adalah integral 1 sampai E dt gitu kan. Nah, ini E ini sangat unik, 2,718 ini sangat unik, sehingga pada akhirnya pada saat kita integrasi itu hasilnya adalah sama dengan 1, atau luas daerah yang berhubungan ini adalah sama dengan 1. Ya, ini grafik apa? Ini adalah ini, kan? Oke. Nah, fungsi eksponen adalah fungsi EXP adalah fungsi eksponen. Ya, jadi
dari tadi ya, fungsi eksponen itu apa sih? Yang dinyatakan dengan exp, suatu variabel ya, atau kita bisa nyatakan sebagai E 2,718 pangkat X. Gitu ya. Jadi eksponen X adalah eksponen X ln E. Ya, jadi, dan eksponen ln E pangkat X sama dengan EX. Nah, pada akhirnya nanti itu bisa sebagai 2,718 pangkat X. Ya, identik. Apa beda fungsi eksponen dengan fungsi pangkat? Kalau fungsi pangkat itu kan X R gitu ya. Nah, kalau fungsi eksponen itu adalah E X. Eksponen alami itu adalah E pangkat X. Ya, pada fungsi eksponen yang merupakan peubah adalah pangkatnya. Pada fungsi pangkat yang merupakan peubah adalah variabel kemudian dipangkatkan dengan suatu bilangan. Itu bedanya fungsi pangkat dengan fungsi eksponen. Oke, sifat dari fungsi eksponen ya. Tadi sudah ada ya di dua sifat tadi. E pangkat ln X itu adalah sama dengan X. Dan ln E pangkat Y itu adalah sama dengan Y. Itu adalah dua sifat yang harus kita pegang. Jadi, E ln X sama dengan X, ya, ini dari fungsi eksponen. Ya, kemudian eksponen itu kan sama dengan E pangkat. Kemudian ln E pangkat Y itu adalah sama dengan Y. Itu adalah sifat dari fungsi eksponen alami. Ya. X-nya adalah E ln X, ya, Y-nya adalah ln E pangkat Y. Nah, pada saat yang pertama ini, maka berlaku pada saat semua X yang lebih besar dari 0. Ya, tanda A terbalik itu dibaca semua. Kemudian untuk yang kedua, sifat yang kedua, ya, dapat berlaku pada saat semua Y elemen bilangan. Jadi ln E pangkat Y sama dengan Y itu berlaku pada semua bilangan real. Kalau kita lihat di grafiknya juga begitu ya, X-nya lebih besar dari 0 ya. Karena berhubungan dengan ln ya, ln X ya, X-nya harus lebih besar dari 0. Nah, pada saat Y-nya itu adalah bisa semua bilangan real. Oke. Nah, seperti fungsi pangkat biasa ya, fungsi eksponen umum ya, eksponen alami juga punya dua sifat ya, penjumlahan dan pengurangan. Ya, kalau kita ada misal eksponen ya itu maka akan sama dengan eksponen 3 dikali eksponen 2. Jadi ini eksponen 3 dikali eksponen. Tapi kalau ada eksponen 6/2 itu artinya 6 min 2 itu artinya adalah eksponen 6 dikurang eksponen 2. 6 min 2 berarti eksponen 6 dibagi ya, dibagi eksponen 2. Ya. Oke. Nah, turunan dari fungsi E pangkat X. Nah, kita buktikan dulu untuk yang ini. Ya, jadi Y sama dengan eksponen X, maka X sama dengan ln Y, karena inverse tadi ya. Dengan mendefinisikan kedua ruas terhadap X, maka X sama dengan ln Y, nah, itu bisa diuraikan dengan menurunkan ya. Turunan dari X adalah 1, kemudian turunan dari Y adalah, turunan dari X adalah 1, turunan dari ln Y itu adalah, oke, kita turunkan terhadap Y, padahal maunya diturunkan terhadap X ya. Jadi 1/Y, turunan dari ln Y itu adalah 1/Y dikali dengan DY per DX. Nah, pada akhirnya DY per DX itu sama dengan Y ya, Y-nya sini kan dikali silang, dan Y itu adalah eksponen X. Sehingga pada saat kita punya Y adalah eksponen X, E pangkat X, maka turunan dari DY per DX-nya itu juga sama.
E pangkat X. Dan itu sudah terbukti di sini. Jadi, turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X. Nah, kalau integralnya bagaimana? Nah, karena turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X, ya, integral adalah anti turunan, maka integral E pangkat X dx itu adalah juga E pangkat X ditambah dengan konstanta. Oke, nah ini ada beberapa soal, ya, ada 4 soal untuk eksponen alami dan kemudian turunannya, ya, kemudian yang kedua itu adalah integral. Yang pertama adalah integral tak tentu, yang kedua integral tentu, yang ketiga juga integral tentu. Oke, saya coba dulu untuk yang C, ya, nanti yang nomor A dan B silakan dikerjakan sendiri. Oke, ini kita pakai aturan substitusi. Ya, misal U sama dengan 2X, ya, DU sama dengan 2DX, gitu kan. Nah, berarti DX sama dengan DU per 2. Ini kita ubah dulu menjadi integral tak tentu. Eksponen U DU per 2. Tadi, integral E pangkat X adalah sama dengan E pangkat X ditambah C. Maka integral E pangkat U adalah E pangkat U C. Gitu ya. Nah, U-nya apa? U-nya 2X ditambah 3. Itu jawaban untuk yang 2C, silakan dikerjakan. Jadi, kalau yang turunan juga pakai aturan turunan, ya. Kalau ini berarti kita pakai turunan kali V. Ini juga pakai turunan kali V. Ya, silakan dicoba untuk dikerjakan. Oke, nah di bab 6.4 kita bukan lagi dengan eksponen yang eksponennya itu E pangkat, ya, tapi bisa semua bilangan pangkat variabel, gitu ya. Dan logaritma umum berarti basisnya tidak harus E, tidak harus E log, tidak harus len, tapi adalah logaritma secara umum. Ke fungsi eksponen dulu. Jadi kalau fungsi eksponen alami tadi, fungsi eksponen alami tadi adalah E pangkat X. Nah, kalau kita A-nya ini bebas, ya, di mana A-nya lebih dari 0, ya, A-nya lebih dari 0, misalnya X, dan seterusnya, dan R-nya adalah bilangan rasional, ini sebenarnya X-nya bisa semua bilangan rasional, ya, maka bisa juga gini, ya, misalnya 2 pangkat X per 2 juga boleh, ya. Maka A pangkat R, ya, ini masih bilangan pangkat bilangan, ya, sama dengan eksponen len A pangkat R sama dengan eksponen, ini sifat logaritma natural, ya, bahwa pada pangkat berarti pangkatnya turun, eksponen R len A, ya, maka akan menjadi E pangkat R len A. Nah, dari hubungan itu, maka kita punya definisi untuk A yang lebih dari 0, ya, dan bilangan real sembarang X, ya, didefinisikan A pangkat X itu adalah sama dengan eksponen X len A. Jadi A pangkat X sama dengan E X len A. Coba kita buktikan untuk 5 pangkat 2. Ya. Ya, berarti 5 pangkat 2 itu dengan E 2,718, ya, 2 len 5. Itu yang dinyatakan dalam definisi itu. Oke, 5 pangkat 2 itu berapa? 25. Nah, ini artinya apa? Nah, E pangkat 2 len 5. Balik lagi ke sini. Ya, sama dengan eksponen 2 len A, ya, sama dengan eksponen len
5 pangkat 2. Ya, 5 pangkat 2. Oke, ln ya. Kita tadi ada sifat ya, bahwa pada saat ln X itu adalah sama dengan X, asalkan X-nya lebih dari 0. Maka di sini juga berlaku. Ya, ln 5 pangkat 2 ya sama dengan 25. Oke. Nah, catatan jika A-nya sama dengan E, ya kita kembali ke fungsi eksponen alami yang tadi. Oke, sifat-sifat dari fungsi eksponen, ya saya contohkan saja langsung. Ini ada syaratnya, A-nya lebih dari 0, B-nya lebih dari 0, dan XY adalah bilangan real. Contoh, 2 pangkat X adalah 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y. 2 pangkat X dikali 2 pangkat X dibagi dengan 2 pangkat Y. Ya. Kemudian 2 pangkat X kali Y, maka Y. Kemudian 2 kali 3 X artinya adalah 2 pangkat X dikali 3 pangkat X. Kemudian 2 per 3 pangkat X dibagi 3 pangkat X. Ya, itu sifat-sifatnya. Ya, silakan diserapi, kemudian nanti kalau ada perubahan berdasarkan aljabar, kalian bisa pakai sifat-sifat ini. Oke ya, nah turunan dari A pangkat X itu adalah AX dikali dengan, kita bisa buktikan ini ya, bahwa A sama E, X dan A, ya, pada saat kita mau turunkan E, X dan A terhadap DX, ya kita misalkan punya adalah X dan A. Sehingga DU per DX konstanta kali X turunannya adalah dan A, gitu kan? Nah, kalau kita mau turunkan terhadap, gitu kan? Nah, di sini harus dikali dengan DU per DX, gitu kan? Nah, turunan dari E pangkat U adalah E pangkat U, DU per DX-nya apa? A, gitu kan? Nah, sekarang E pangkat U itu apa? E pangkat U itu adalah E X ln A. Ya. Kemudian E X ln A itu adalah sama dengan A. Sehingga terbukti turunan A pangkat X itu adalah A pangkat X ln A. Ya. Ya, untuk pembuktian integral juga sama ya. Berarti ini adalah integral eksponen X ln A. Ya, kita masih pakai pemisalan ini. Ya, U sama dengan X ln A, maka DU per DX sama dengan ln A, DU sama dengan ln A DX gitu kan. Sehingga DX sama dengan DU dibagi ln A. Sama dengan integral E pangkat U DU dibagi ln A. Per ln A itu konstan. Integral dari E pangkat U itu adalah E pangkat U dengan konstanta. Nah, E pangkat U tadi adalah sama dengan ya, E Nah, E pangkat ln A tadi apa? E X pangkat ln A itu adalah dengan sama A pangkat ya. Jadi integral A pangkat X dx itu adalah A pangkat X dibagi dengan ln A ditambah C. Nah, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 1. Kenapa tidak boleh sama dengan 1? Kalau A-nya sama dengan 1, ln 1 sama dengan ln 0. Oke. Ini ada beberapa latihan ya, sebenarnya silakan dikerjakan latihan atau ini. Oh ya, latihan ya, silakan dikerjakan. Oke. Sampai di sini penjelasan mengenai fungsi eksponen ya, eksponen alami dan eksponen umum. Kemudian sifat-sifatnya, turunan dan integralnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat belajar.